kita mulai dari terminologinya terlebih dahulu. Ini terminologi degrees of freedom, kemampuan bergerak, DOF, degrees of freedom. Apapun single degree of freedomnya, baik pergola tadi yang ada kolomnya, terus ada atap dari beton, atau misalkan tangki air yang terbuat dari beton itu yang massa masifnya di atas dan ada kolomnya, ataupun mainan anak-anak yang tadi saya perlihatkan itu di atas sebuah per, itu secara matematis itu bisa direpresentasikan menggunakan skema yang terlihat di layar ini. Bagaimana persamaan gerak, equation of motion dari jembatan ini kalau dia bergetar? Saya lanjut menjelaskan tentang rasio antara kekakuan di balok terhadap kekakuan di kolomnya. Selamat datang kembali di channel Belajar Struktur di UBL. Di channel ini kalian bisa belajar mengenai analisa struktur, perencanaan struktur, dan rekayasa gempa. Selamat pagi semuanya. Pagi hari ini kita akan melanjutkan topik rekayasa gempa, dan kita akan membahas tentang dinamika struktur, lebih khususnya di pertemuan kali ini dan pertemuan beberapa kedepannya. Ya, kita akan coba mendiskusikan bagaimana kalau sebuah benda itu dia mengalami getaran dan bagaimana dia persamaan-persamaan getarannya ketika dia bergetar. Nanti kita akan mempelajari konsep apa sih itu artinya single degree of freedom, apa itu multi degree of freedom system, nanti akan kita bahas di pertemuan ini, dan apa sih yang mempengaruhi sebuah pergerakan benda SDOF. Nanti akan ada tergantung dari massanya, massa benda itu, dan kekakuannya, dan juga damping namanya itu, kemampuan dia mengabsorpsi energi getaran itu sehingga dia berkurang dan berhenti. Lalu ini adalah sebenarnya pengantar untuk kita memahami bagaimana mendesain bangunan itu tahan memikul beban gempa, karena gempa adalah satu fenomena dinamis. Dan tentunya nanti kita akan membahas beberapa contoh-contoh perhitungan bagaimana persamaan sebuah benda yang bergerak. Oke, kita mulai dari terminologinya terlebih dahulu. Ini terminologi degrees of freedom, kemampuan bergerak, DOF, degrees of freedom. Jadi kalau misalkan sebuah benda yang berada di bidang atau di ruang 3 dimensi, ya, katakan sumbu X dan Y itu yang sejajar dengan layar ini, dan Y itu adalah keluar bidang layar atau tegak lurus dari layar ini. Nah, kalau ada suatu benda itu berada di 3 dimensi, ada 6 kemungkinan bergerak. Jadi degrees of freedom itu adalah artinya kemungkinan suatu benda itu bisa berpindah atau bergerak dari posisi semula. Jadi kalau di 3 dimensi, karena ada X dan Y dan Z, itu kemungkinannya dia bisa bergerak ke 3 arah. Dia bisa bergerak di arah X, ya, bergerak di arah X, baik dia ke arah positif X ataupun negatif X, ya, sama-sama di arah X, atau di arah Y, di arah vertikal Y atau ke bawah Y positif dan negatif, dan juga di arah Z. Jadi itu saja sudah 3. Berarti ada 3 kemungkinan suatu benda itu bergerak di bidang 3 atau di ruang 3 dimensi. Selain dia bergerak, bertranslasi, berpindah dari satu titik ke titik yang lain, dia bisa juga berputar atau berotasi. Berotasi memutarin sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Kira-kira begitu. Jadi intinya di dalam 3 dimensi itu ada 6 kemungkinan pergerakan. 3 translasi, 3 itu rotasi. Jadi 6 degree of freedom yang mungkin terjadi di bidang atau di ruang 3 dimensi. Nah, kita di diskusi awal ini kita berhadapan dengan apa yang namanya single degree of freedom. Jadi kalau tadi DOF adalah degrees of freedom, kemampuan dia bergerak
kemungkinan dia bergerak di beberapa arah. Nah, kita fokusnya kali ini hanya single, berarti hanya satu degree of freedom. Artinya itu suatu benda itu dia hanya bergerak secara dominan di satu arah saja. Yang 5-nya lainnya lagi itu dikatakan sangat sedikit atau bisa diabaikan, ya. Itu maksudnya single degree of freedom. Jadi untuk memudahkan perhitungan, kita mulai dari yang namanya single degree of freedom. Contohnya misalkan ini sebuah cantilever lah, sebuah struktur cantilever. Katakan cantilever seperti demikian. Ya, kita kasih beban begini. Sebenarnya ketika dia bereformasi, kau tekan titik yang ini ya, titiknya bereformasi ke sini. Delta di sini. Dia juga sebenarnya dia berotasi. Yang tadinya dia katakan bendanya begini, ya. Jadi dia begini bendanya, ada sedikit rotasinya. Tapi yang dominan itu hanya deformasinya. Rotasi itu sangat kecil. Sehingga ini kalau misalkan P ini adalah beban bergerak, bisa ke atas bisa ke bawah, ya. Artinya titik ini akan bergerak ke atas ke bawah, dan juga dia sebenarnya berotasi sedikit. Namun karena dia dominannya adalah deformasi di arah vertikal, katakan ini adalah arah Y, maka ini kita sebut bendanya ini bergetar sebagai single degree of freedom. Satu aja yang dominan di dalam pergerakannya, yaitu arah vertikal. Sementara rotasi di sini dan juga perpindahan ke arah sini, ke arah X, baik juga ke arah Z, yang Z itu tegak lurus bidang gambar, dan rotasi-rotasi lainnya dianggap tidak ada atau sangat kecil. Sehingga itu maksudnya single degree of freedom. Oke? Jadi single degree of freedom itu dianggap satu possible movement, satu kemungkinan gerakan yang lainnya diabaikan. Walaupun sebenarnya dalam 3 dimensi itu akan ada selalu 6 degrees of freedom. Oke, kita lanjut. Contohnya ini adalah ini. Contoh yang paling nyata atau yang paling mudah digambarkan adalah seperti ini. Kalau kalian ke rumah sakit, itu penghubung antara satu gedung dengan yang lain itu terasnya itu dipasangin pergola seperti begini, apa namanya, atap, terus banyak kolom-kolom seperti ini, banyak kita lihat di rumah sakit itu penghubung antara satu gedung dengan gedung yang lain. Ini adalah contoh khas sebuah yang namanya single degree of freedom. Kalau kita lihat ini strukturnya, ini plat, ini biasanya dari plat beton, dan kemudian ada kolom yang relatif lebih fleksibel daripada lantai beton ini atau atap beton ini. Nah, ketika misalkan dia bergerak akibat gempa misalkan, ya, misalkan buminya itu bergerak, kemungkinan besar ini akan lebih dominan bergerak ke arah lateral sebelah sini. Pergerakannya akan lebih didominasi seperti begini, ke arah tegak lurus bidang gambar, ke arah sana, ya, atau mungkin saya gambarkannya ke arah sana begini, itu akan relatif kecil. Kenapa? Karena ke arah sana itu banyak sekali kolom-kolom, sehingga movementnya akan sedikit. Ke arah sini, karena hanya ada 2 kolom ke arah sini setiap jarak-jarak tertentu, dia akan lebih fleksibel. Dan karena lantai atap beton ini terbuat dari beton dan cukup masif, stiff gitu ya, sehingga dia tidak akan mengalami rotasi. Dia tidak akan mengalami rotasi ketika dia bergerak. Jadi ini degree of freedom yang ke arah memanjangnya diabaikan, rotasi juga diabaikan, sehingga yang mendominasi adalah pergerakan ke arah kiri kanan pergolanya. Itulah yang dinamakan single degree of freedom. Contoh lain single degree of freedom yaitu seperti water tank, tangki air yang biasanya digunakan untuk menampung air di sini, terus kemudian nanti disalurkan ke perumahan-perumahan atau ke bangunan di sekitarnya. Dan ini tangki air ini beratnya cukup masif di atas, ya, ini W-nya ya, konsentrasi beratnya. Dan kemudian ini tiangnya ini adalah seperti kolom, dan dia menyerupai bentuk seperti cantilever, tapi cantilever yang vertikal, yang dibalikkan arahnya. Nah, ini
pergerakannya ketika buminya bergerak, itu pergerakan utamanya ke arah kiri dan kanan. Inilah kemungkinan dia bergerak. Walaupun pasti ada juga pergerakan ke arah rotasi, cuman itu sangat sedikit sekali. Jadi ini yang dominan ke arah sini. Nah, contoh lain adalah ini. Misalkan ini, ada mainan anak-anak ini, termasuk dia dan dudukan kuda-kudaannya ini adalah massanya atau beratnya. Kira-kira pergerakannya ke arah mana ini paling dominan? Ini kalau beratnya. Kalau kita lihat pernya ini kan ada di sini pernya. Nah, ini pergerakannya ya ini bisa kalau anaknya dia maju mundur, ya kalau ini pernya begini, ya pergerakannya ke arah sini ya. Nah, ke arah horizontal dominannya. Ke arah vertikalnya kan ada tapi sedikit. Kalau anaknya turun naik, ya dia ngepernya akan ke bawah. Ya kan, delta vertikal yang paling dominan. Jadi ini juga single degree of freedom, tergantung kemana pergerakan anak ini. Kalau di arah vertikal, dia njut naik ke atas bawah gitu, itu pergerakannya ke arah vertikal, single degree of freedom. Sementara ke arah lain itu sangat sedikit. Kalau dia maju mundur, pergerakannya juga hanya satu arah, yaitu ke arah kiri dan muka dan belakangnya dia. Itu juga pergerakannya satu arah. Jadi intinya single degree of freedom itu adalah kita coba memahami pergerakan benda-benda atau struktur-struktur yang dominan ke satu arah. Nah, nanti bagaimana sih respon pergerakan strukturnya? Bagaimana persamaan getarannya? Bagaimana frekuensinya? Nanti akan kita bahas ke situ. Bagaimana dia, berapa lama dia baru berhenti setelah dia bergetar? Itu yang menjadi fokus pembahasan kita kali ini, single degree of freedom. Jadi itu tujuannya diskusi kita hari ini dimulai dengan bagaimana menuliskan persamaan getaran untuk benda yang bisa dikategorikan sebagai single degree of freedom atau SDOF. Ya, itu yang menjadi topik kita. Nah, jadi ini tadi pergola atau yang tadi yang kita bahas di awal, atau ini juga tadi water tank tadi, itu bisa dimodelkan menjadi terdiri dari 3 komponen yang berkontribusi. Itu ada massanya, ya, rigid slab tadi ada massanya itu. Sebenarnya kalau di sini massa adalah berat dibagi gravitasi, ya. Kalian tahu kan dari fisika dasar bahwa massa itu dengan berat itu berbeda, suatu hal besaran yang berbeda. Massa adalah berat dibagi gravitasi. Dan kemudian yang mempengaruhi getaran lainnya adalah kekakuannya, kekakuan dari kolom-kolomnya. Ya kan? Kekakuan dari kolomnya. Makin kaku kolomnya, pergerakannya itu semakin sedikit, gitu. Itu yang bisa dipahami. Nah, ada sebenarnya yang di slide ini belum disebutkan, itu ada namanya faktor C atau damping. Kalau misalkan kalian bayangkan, kalau misalkan benda itu bergerak, atau dia misalkan bergerak dari mulai posisi diam tiba-tiba bergerak, lama-lama dia akan diam. Nah, ini yang membuat dia diam, deformasinya mengecil, itu karena ada damping, ada apa namanya, absorpsinya, ada pengabsorpsi getaran yang dimiliki setiap benda. Makanya benda itu ketika bergetar tidak akan bergetar selamanya, akan berkurang, pada waktunya akan berkurang. Nah, itu namanya damping. Kalau ini damping ini tidak ada, benda itu ini tapi secara teoritis ya, damping itu selalu ada. Kalau misalkan damping itu tidak ada, secara matematika, getaran itu akan terus abadi. Seperti gambar di sini, ya. Jadi itu ini gambarnya di plot vertikal, tapi maksudnya adalah kalau misalkan damping itu diasumsikan tidak ada secara matematika, itu nanti deformasinya itu tidak akan pernah diam. Dia akan abadi, misalnya maksimum negatif, maksimum positif, tidak akan berhenti. Ini secara matematika akan seperti begitu. Nah, tapi ini tidak real, tidak hanya ada teori saja. Ini secara matematika ya.
Namun sebelum kita memahami damping, kita coba dulu kita asumsikan tidak ada damping, karena damping itu sebenarnya sesuatu fenomena yang relatif rumit untuk diidentifikasi. Jadi untuk sementara dampingnya kita abaikan dulu. Ya, ini contohnya. Misalkan hanya untuk memperlihatkan efek damping yang ada di sebuah bangunan, dia tidak terlihat tapi ada di bangunan tersebut. Ini sebuah model sangat sederhana untuk melambangkan sebuah damping. Ini kalau digambarkan di sini, ini adalah ibarat sebuah kolom, ya. Ini sebuah kolom dan ini lantainya, ya. Dan ini terbuat dari plexiglass atau flex yang transparan, yang menyerupai seperti kaca, tapi dia bukan kaca, plexiglass transparan. Dan yang sebelah sana ini adalah persis ukurannya sama, terbuat dari aluminium. Ini lantainya aluminium, kolomnya juga aluminium. Kemudian dia dibaut kepada suatu lantai di sini, dan lantainya ini bisa bergerak. Nah, alat ini namanya shaking table. Shaking table itu digunakan untuk mensimulasikan fenomena getaran. Nah, alat ini kalau kalian perhatikan dengan detail di sini, ini ada aktuatornya yang bisa mendorong meja getar ini maju mundur menyerupai efek sebuah getaran, baik itu karena gempa ataupun karena pengaruh yang lainnya. Nah, di setiap masing-masing benda uji itu dipasang sensor akselerasi. Ini kabel ini terhubung kepada sensor akselerasi yang dipasang kepada plexiglass maupun kepada frame yang dari aluminium. Masing-masing direkord dan ini terhubung ke komputer. Nah, setelah digetarkan, kemudian aktuator ini berhenti, dan tentunya karena dia berhenti, ini otomatis benda ujinya belum tentu juga langsung berhenti. Nah, masih terus mengalami vibrasi, dan responnya itu terlihat di gambar ini. Gambar yang atas ini adalah gambar akselerasi yang terjadi di sumbu vertikal, dan yang horizontal adalah waktu perekaman, berapa lama dia perekam. Nah, yang paling atas ini gambar B, itu adalah vibrasi recording yang terjadi pada aluminium, ya, dan yang ini adalah vibrasi atau getaran yang terjadi pada frame atau benda uji yang dari plexiglass. Nah, bagaimana menurut kalian? Apa yang bisa kita lihat di sini? Nah, setelah getaran itu atau sumber getaran itu diberhentikan, kedua benda uji ini masih bervibrasi. Dan terlihat di sini pada detik ke-5 vibrasi yang terjadi pada plexiglass itu sudah hampir habis. Dia hampir dikatakan berhenti bergetar. Namun tidak demikian pada frame yang terbuat dari aluminium. Pada detik ke-5 vibrasi itu masih cukup besar, akselerasi itu masih di kisaran 0,6 G dalam hal ini. Bahkan pada detik ke-8 di akhir dari plot ini sebenarnya dia belum berhenti juga, masih dibiarkan terus ke sana. Kalau diteruskan rekamannya dia masih berhenti. Nah, ini kedua benda ini yang terbuat dari plexiglass dan aluminium memberikan efek yang berbeda dalam hal getaran. Jadi kalau kita lihat, plexiglass itu lebih cepat mereduksi getaran, mengabsorpsi getaran yang terjadi. Sementara yang aluminium itu masih relatif lebih lama. Nah, efek ini terjadi, getaran itu berhenti akibat dari sebuah damping. Dan kita juga akan mempelajari berapa sih damping yang terjadi atau yang dimiliki portal yang terbuat dari plexiglass, dan berapa sih damping yang terbuat dari portal aluminium. Yang pasti damping yang ada dimiliki oleh plexiglass itu lebih besar. Itu yang menyebabkan getarannya lebih cepat hilang, lebih cepat berhenti dia dibandingkan dengan damping yang ada di portal aluminium itu lebih sedikit, makanya vibrasinya lebih lama menghilang. Jadi damping itu adalah kuantiti yang dimiliki sebuah struktur yang bisa mengabsorpsi energi atau getaran yang disebabkan oleh suatu gaya. Contohnya mungkin yang paling nyata adalah shock absorber atau yang dashboard yang ada di motor. Ketika motor itu bergetar,
dia shock absorber yang ada di dekat rodanya itu bisa mereduksi getaran yang dialami oleh pengendaranya. Nah, kita akan mempelajari itu juga mengenai berapa sih damping yang dimiliki sebuah struktur. Nah, secara matematis, topik selanjutnya yang kita bicarakan adalah representasi matematis dari sebuah SDOF, single degree of freedom, ya. Jadi maksudnya ini, apapun single degree of freedom-nya, baik pergola tadi yang ada kolomnya, terus ada atap dari beton, atau misalkan tangki air yang terbuat dari beton itu yang massa masifnya di atas dan ada kolomnya, ataupun mainan anak-anak yang tadi saya perlihatkan itu di atas sebuah per, itu secara matematis itu bisa direpresentasikan menggunakan skema yang terlihat di layar ini. Representasi matematis pertama itu adalah yang terdiri dari seperti gambar yang sebelah kanan ini. Ya, itu diibaratkan apabila sebuah troli kecil, ya, troli kecil yang memiliki berat atau massa tertentu, ya, massa adalah berat dibagi gravitasi. Nah, massa dari troli atau troli yang memiliki berat ini itu dipasangkan rodanya, ya, dipasang rodanya seperti begini, dan dia berada pada lantai yang free friction. Jadi frictionnya tidak ada halus permukaannya. Dan kemudian troli itu dihubungkan kepada sebuah pegas yang memiliki kekakuan tertentu, ya, per atau pegas yang memiliki kekakuan tertentu. Selain per juga dihubungkan dengan peredam getaran. Jadi ini peredam getaran, ya. Dan ini pegas. Nah, tugas kita adalah nanti mencoba mengobservasi perilaku SDOF bila dikasih gaya yang menyebabkan dia bergetar. Jadi ini dikasih gaya ini bisa beragam-ragam jenisnya, dan dia akan bereformasi senilai nilai U dalam hal ini. Ya, berapa deformasinya? Mundur maju dan seterusnya. Dan kadang-kadang kalau di literatur juga itu bisa diibaratkan sebagai X, ya, deformasi. Nah, itu yang representasi pertama. Jadi dari representasi pertama ini bisa kita lihat bahwa sebuah single degree of freedom yang dimana deformasi utamanya hanya di satu arah saja, itu dipengaruhi 3 faktor. Yang pertama itu adalah massanya, M. Yang kedua dipengaruhi oleh kekakuannya atau spring atau seperti pegas, kekakuan sebuah sistem, ya, massanya, dan juga dampernya, viscous dampernya, yaitu yang mengobservasi atau mendisipasi energi getaran yang diberikan kepada sistem, dampingnya, damper. Jadi 3 faktor ini akan mempengaruhi perilaku sebuah single degree of freedom. Kadang-kadang representasi matematis single degree of freedom bisa juga seperti gambar di sebelah kiri ini, menyerupai sebuah portal. Ya, mungkin ini sangat dekat dengan representasi untuk orang sipil karena menggunakan bangunan. Sebenarnya yang ini troli ini banyak digunakan untuk mechanical engineering yang mempelajari getaran juga mereka. Jadi tapi kedua hal itu sama artinya. Kalau dalam representasi matematisnya secara portal, jadi masanya itu dianggap sebuah benda pejal begini yang berada di level lantai. Itu masanya adalah massa lantainya, tentunya di berat lantainya dibagi gravitasi. Sementara kolom-kolomnya dan baloknya itu dianggap tidak memiliki massa, ya. Dan kekakuannya itu direpresentasikan oleh kolom-kolomnya. Jadi ini K, ya, K-nya itu kekakuannya disumbangsi oleh kolomnya. Semakin besar kolomnya misalkan berarti kekakuan kolom itu semakin kaku, kekakuannya semakin tinggi. Lalu di portal itu diibaratkan dipasang shock absorber juga seperti begini, yang mereduksi
vibrasi yang terjadi. Jadi ini dia representasi dari matematis sebuah single degree of freedom yang terdiri dari massa, spring, dan dampernya. Nah, tugas kita selanjutnya adalah memahami bagaimana sih menghitung nilai K, nilai C di masing-masing sistem tersebut. Ya, kalau massa mungkin akan sangat mudah dipahami, tapi mengenai C dan K itu relatif perlu penjelasan yang lebih lanjut lagi. Nah, itu yang akan kita bahas selanjutnya, bagaimana menilai khususnya K. Kalau C nanti akan sekilas saja saya uraikan, nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya akan kita bahas mengenai nilai C. Kalau M tidak perlu rasanya saya perjelas lagi, karena massa itu sudah, kalau kita tahu beratnya kita bagikan saja dengan gravitasi, kita sudah memperoleh nilainya. Nah, diskusi selanjutnya adalah mengenai bagaimana menghitung nilai K. Nilai K, kalau kita sebelum masuk kepada portal bangunan atau struktur bangunan, sebenarnya bisa dipahami kalau kita kembali kepada percobaan di fisika dasar mengenai pegas, hukum pegas dan perpanjangan. Jadi, kekakuan itu bisa dipahami secara sederhana adalah seperti sebuah pegas, ya. Kalau pegas itu belum dibebanin, dia memiliki panjang tertentu. Misalkan ini panjang mula-mulanya L gitu ya, LO. Dan kemudian kita kasih beban. Kita kasih beban, satu beban ini ya memiliki gaya tertentu, berat ya, dalam hal ini F sama dengan berat pegas, berat bandul ini yang dipasangkan. Akibat beban F ini, deformasi yang terjadi senilai X misalkan, atau U, simbolnya sama saja ya. Lalu kemudian apa yang terjadi kalau misalkan bebannya di double, ditambahkan satu bandul lagi, yang tadinya 1 jadi 2, seperti gambar yang ini. Tentunya deformasinya juga akan berlipat sebesar 2X. Nah, hubungan antara besarnya beban ini dengan berapa deformasinya itu hubungannya linear dan tergantung kepada K-nya, yaitu K-nya adalah konstanta pegasnya. Semakin lunak pegas ini, maka untuk gaya tertentu yang diberikan, maka deformasi yang dihasilkan akan semakin besar. Demikian sebaliknya, kalau pegasnya sangat kaku, dengan gaya yang sama, ya, deformasi yang terjadi akan lebih kecil. Nah, K ini adalah kekakuan pegasnya. Kalau diplot, ya, kalau diplot itu akan terlihat hubungan seperti gambar yang ini, bahwa gaya pegas itu akan berbanding linear kepada deformasinya berdasarkan kekakuannya, dan kemiringan garis ini adalah nilai K, nilai kekakuan. Dan kalau ibaratkan pegasnya itu bisa ditekan juga, maka ini adalah hubungan kalau pegasnya itu bisa ditekan. Dan ini hubungannya itu gaya sama dengan K dikalikan deformasi U atau X. Itu menurut hukum Hooke ya. Nah, itu namanya elastic system, sistem yang elastis. Jadi kalau kita tahu kekakuannya, kita kalikan deformasi yang terjadi, kita bisa tahu gaya yang dihasilkannya. Atau kalau kita mau targetnya mencari K, kita bisa membagikan F dibagikan U, sama saja. Di sistem yang lain ada yang namanya inelastic. Ya, inelastic system itu seperti gambar yang ada di sebelah kiri ini, dia pada level tertentu kalau kita tarik terus melebihi batas elastisnya, menjadi dia tidak elastis. Dia hubungan antara F dan U-nya tidak lagi elastis, tapi dia gayanya kamu tidak perpanjang pun dia melar sendirinya kalau dia udah batas elastisnya terlewati. Dan kalau gayanya dikurangin, dibalikin ya, di-reduce sampai mendekati 0, pegas tadi tidak lagi kembali ke titik semula, tapi berakhir di sini. Yang ada artinya ini adalah deformasi permanen, ya, atau residual deformasi. Dia tidak kembali ke titik 0 kembali.
Dan kalau dibalikkan arahnya dari tarik menjadi tekan, dia akan kembali ke posisi yang baru dan ada lagi deformasi permanen. Demikian seterusnya. Ini inelastic system. Dan ini tidak kita bahas dalam materi ini. Kita fokus kepada pemahaman bahwa pegas itu adalah elastis kembali ke titik semula bila gayanya dikurangi. Dan itu analoginya kalau pegas. Nah, kalau dia di bangunan, bagaimana cara menghitungkannya? Menghitungkannya itu adalah tergantung dari kekakuan kolom-kolomnya terhadap balok-baloknya. Jadi kalau kita ambil sebuah portal, kekakuannya itu adalah menggunakan rumus ini. 12 EI per H pangkat 3, di mana E itu adalah modulus elastisitas bahan yang digunakan untuk portal ini. I itu adalah I dalam hal ini momen inersia kolom, karena kekakuan itu sumbangsinya diberikan oleh kolom, sementara H adalah ketinggian dari kolomnya tersebut. Nah, faktor yang pengali ini faktor pengali itu hubungannya terhadap rasio kekakuan di balok dan di kolom yang nilainya bisa dilihat di bawah ini. Saya lanjut menjelaskan tentang rasio antara kekakuan di balok terhadap kekakuan di kolomnya. Faktor rho ini. Jadi rho itu adalah rasio antara modulus momen inersia di balok dibagikan dengan panjang balok, seluruh balok yang ada dibagikan dengan seluruh kolom yang ada terhadap panjangnya kolom. Nah, coba misalkan kita lihat dua kondisi ekstrim. Yang pertama, misalkan di gambar B ini baloknya itu sangat kaku. Ya, sangat kaku itu maksudnya modulus elastisitas dikalikan IB itu mencapai tak terhingga, atau bisa dibayangkan misalkan baloknya itu karena dia tergabung dengan pelatnya, dia sangat kaku, sangat besar sekali ukurannya. Jadi dengan demikian, nilai ini kalau ini sangat besar, sesuatu yang besar dibagikan yang biasa saja nilainya, itu kan nilainya nanti rho ini akan mendekati tak terhingga gitu. Jadi kalau kalian bayangkan ini nilainya tak terhingga dibagi tak terhingga, ya kalau ini sangat besar kali nilainya, sangat besar kali nilainya, ditambah nilai ini pun tidak akan ada artinya. Jadi nilainya kan menjadi 1. Sehingga kalau ini 1, sehingga kalau faktor pengalinya 1, yang tersisa aja adalah ini. Yaitu maksudnya jadinya kekakuan kolom yang perletakan di sininya kaku, jepit, dan lantai di atasnya itu kaku, sehingga berdeformasinya tidak bisa berputar seperti yang ini, ada putarannya tapi dia flat. Itu dihitung 12 EI kolom dibagi dengan tingginya kolom, dan itu hanya untuk satu kolom. Kalau ada 2 kolom maka harus dijumlahkan 2 kali, atau kalau ada 3 dan seterusnya itu jumlah keseluruhan kolom-kolom yang ada di struktur tersebut, ya. Itu ekstrim yang pertama. Ekstrim yang pertama adalah lantainya sangat kaku. Ekstrem kedua seperti gambar yang C ini, lantainya itu sama sekali tidak kaku, sangat fleksibel. Itu berarti E kali IB-nya itu 0. Jadi ini memang teoritis ya, sangat fleksibel sekali. Sangat fleksibel sekali, berarti kalau ini nilainya nanti 0, berarti rasio ini akan jadi 0. Karena ini ada satu nilainya, IB-nya 0, maka rho-nya akan 0. Kalau ini rho sama dengan 0, maka akan nilai faktor pengalinya itu 1/4. 1/4 kali 12, 3. Makanya muncul persamaan ini. 3 EI kolom dibagi tingginya pangkat 3. Dan lagi kalau ada beberapa kolom, dijumlahkan. Kolom yang pertama, tambah kolom kedua, tambah kolom ketiga, dan seterusnya. Itu cara menghitung berapa kekakuan sebuah portal, kalau sifatnya portal. Tentunya banyak struktur-struktur lain yang bisa kita cari tahu, yang bisa diambil dari analisa struktur. Contohnya seperti struktur cantilever, seperti gambar ini. Kalau dia mengalami vibrasi, berapa sih kekakuannya, lateral stiffness-nya?
Atau kalau portal, tapi portalnya itu di lantainya sangat kaku seperti ini ya, berarti momen inersianya mendekati tak terhingga, tapi di perletakannya itu bukan jepit, itu peletakan sendi ya. Itu bagaimana menghitung nilainya? Kita mulai dari cantilever. Nah, untuk yang cantilever itu kekakuannya 3 EI per L pangkat 3. L itu adalah panjangnya cantilever tersebut, dan E itu modulus elastisitas dan momen inersia cantilever itu yang ini ya. Berapa nilainya? Ini ke sini E dan I-nya. Nah, ini dapat dari mana sih? Ini sebenarnya dapatnya dari analisa struktur. Kalau nanti kalian misalkan mencari, sudah kita pelajari di pelajaran analisa struktur sebelumnya, kalau misalkan ada gaya P di sini ya, satu satuan, terus bisa dihitung deformasinya berapa. Nah, dapatlah deformasinya akibat beban satu satuan. Nah, K itu sebenarnya 1 per deformasi. Itu cara lain mendapatkannya. Nanti kalau dihitung itu akan ketemu rumus yang ini. Untuk portal yang dimana lantainya itu sangat kaku, di bawahnya sendi itu berarti bisa berputar seperti begini deformasinya. Ya, itu sama seperti kita di case yang sebelumnya, portal sebelumnya, cuman ini terbalik, di mana lantainya itu sangat fleksibel sehingga kondisi ini berputar. Nah, sekarang dibayangkan dia terbalik gitu, ini posisi lantai, dia baloknya atau kolomnya bebas berputar seperti yang skematik yang ini ya, itu maksudnya. Sehingga yang jepitnya di atas, kebalikannya, sehingga kekakuannya akan sama juga seperti yang sebelumnya di case yang kedua, ekstrem kedua, 3 EI kolom per H pangkat 3, di mana ada 2 kolom dalam hal ini, kolom kiri dan kolom kanan disederhanakan 2 kolom ya, ini ada 2 kolom di sini, makanya jadi bentuknya 6 EI per H pangkat 3. Oke. Nah, nanti kalian bisa lihat untuk struktur-struktur yang lain nanti menghitung kekakuannya bagaimana ya. Nah, saya masuk kepada topik yang selanjutnya, itu bagaimana menghitung C ya. Menghitung C, kalau yang sebelumnya kita menghitung nilai K. Nah, nilai C ini tidak ada perhitungan secara formal seperti kita mencari nilai K. Dia itu berdasarkan observasi, menghitung berapa sih pengurangan motionnya, itu motion decays kalau secara literal diterjemahkan itu kan pembusukan. Jadi berapa mengalami pengurangan, itu kira-kira maksudnya di sini. Mulai dari dia bergetar sampai akhirnya dia sekian detik kemudian dia berkurang. Delta magnitude inilah yang akan digunakan untuk menghitung berapa dampingnya nanti. Makanya di sini terlihat tadi di awal saya bilang ini kan sangat jelas sekali, berarti pengurangannya magnitud dalam hal ini akselerasi yang terjadi dari awal sampai akhir itu lebih cepat hilang untuk plexiglass dibandingkan dengan aluminium. Nanti akan kita diskusikan secara detail bagaimana mendapatkan nilai C, tapi di sini hanya saya perkenalkan konsepnya. Jadi damping force, gaya yang ada pada shock absorber itu tergantung dari koefisien dampingnya, C-nya, dan dikalikan dengan kecepatan gerakan tersebut. Jadi kalau tadi pegas adalah gaya pegas adalah kekakuan pegas kali perpindahan yang dialami pegas. Kalau shock absorber itu dikalikan kecepatannya, U dot single dot. Jadi kalau kadang-kadang simbol itu kalau perpindahan dia U ya, perpindahan ini displacement atau ya. Kalau kecepatan dia simbolnya U single ada dot di atasnya ini. Kalau percepatan dia double dot begini, percepatan ya, acceleration. Kadang-kadang juga di buku-buku literatur dia sebagai X, ini X ya, single dot, ini double dot. Nah, kalau kalian ingat di matematika, kadang-kadang itu simbolnya begini, turunan pertama, turunan kedua. Ya, makanya sebenarnya kecepatan itu adalah turunan pertama dari perpindahan dan
percepatan itu turunan kedua dari perpindahan. Nah, itu hubungan antara kecepatan dengan gaya di dampingnya juga mirip seperti yang kita sudah diskusikan di pegas. Jadi kalau vertikalnya adalah gaya damping, horizontalnya adalah kecepatannya. Itu kalau dia linear damping, itu kemiringannya adalah koefisien damping yang kita cari itu. Namun lebih detailnya berapa nilainya akan kita diskusikan di pertemuan selanjutnya. Untuk sementara ini segitu dulu tentang viscous damping. Tidak terlalu detail saat ini. Saya lebih mendetailkan tentang menghitung nilai K. Oke, selanjutnya kalau kita sudah dapat mengidentifikasi berapa nilai M, nilai K, dan nilai C, kita akan menuliskan persamaan gerak sebuah SDOF. Ya. Bagaimana persamaan geraknya ketika troli ini bergetar maju mundur? Apa yang mengikuti persamaan gerak apa dia yang ketika dia bergetar? Mungkin itu yang ingin kita diskusikan. Nah, penurunan rumus persamaan gerak sebuah single degree of freedom, sebuah troli yang bergerak yang dihubungkan kepada pegas dan dashboard, ya, shock absorber, itu datangnya dari hukum kedua Newton yang mengatakan bahwa jumlah gaya-gaya yang bekerja untuk benda yang sedang bergerak itu sama dengan kalau kita tahu masanya, kita kalikan dengan percepatannya. Ya kan? Itu hukum Newton yang kedua. Nah, kalau kita gantikan percepatannya itu menggunakan simbol yang sudah kita terapkan tadi, ini jadi M kali U double dot begini. Ya. Nah, gaya-gaya yang bekerja apa saja? Ya, kalau kita lihat ini sistem representasi matematis dari sebuah single degree of freedom. Dan kalau kita lihat apa free body diagram, ya, gaya-gaya yang bekerja di single degree of freedom ini, ketika gaya P ada, itu ada gaya pada damping, ya, shock absorbernya C kali U single dot. Pada pegas adalah K kali U, arahnya ke kiri kedua-duanya. Kemudian ada massa kali gravitasi, yaitu beratnya ke bawah, dan itu akan aksi reaksi akan dibalas oleh perletakan yang licin ini sebesar gaya normalnya sebesar mg juga. Nah, ketika dia bergerak, ini yang terjadi. Jadi ini ketika dia dikasih gaya seperti begini, ini inersianya ini akan bergerak ke arah kiri. Jadi kalau kita tuliskan persamaannya, gaya-gaya yang bekerja di arah horizontal saja ya. Kalau sigma gaya-gaya yang berada di horizontal sama dengan percepatannya, ini gaya-gaya yang bekerja itu ada ini, dan ada ini. Ini sebenarnya inersianya. Kelembamannya. Jadi P, T, kalau yang ke arah kanan kita anggap positif, kurang C, U single dot, kurang K, U, sama dengan M, U double dot. Kalau kita sederhanakan ini jadi MU double dot plus CU single dot plus KU sama dengan PT. Jadi inilah yang namanya bentuk umum persamaan gerak single degree of freedom. Jadi dia terdiri dari 3 komponen yang mempengaruhi massa, damping, dan kekakuan, dan sama dengan gaya yang menyebabkan pergerakan tersebut, di mana M, C, K di sini masing-masing massanya, dampingnya, dan kekakuan dari sistemnya. U double dot, single dot, dan U itu adalah percepatan, kecepatan, dan perpindahan yang dialami oleh sistemnya tersebut. Nah, ini bentuk generalnya, ya, bentuk general dari persamaan tersebut. Namun ada beberapa kasus-kasus yang secara spesifik bisa dibagi dari kondisi general ini. Pertama, berdasarkan ada atau tidaknya gaya. Jadi, kalau dia dikatakan tidak ada gaya, ini PT-nya sama dengan 0, sehingga bentuk umumnya itu adalah
di sisi sebelah kanan persamaan ini sama dengan 0, jadi U double dot tambah CU single dot tambah KU sama dengan 0, itu namanya free vibration. Jadi getaran bebas. Tidak ada gaya, mungkin bisa dipahami begini. Tadinya gayanya sudah ada, menyebabkan sebuah getaran, tapi setelah kemudian itu dilepas. Karena gayanya tidak ada lagi, bukan otomatis benda tersebut berhenti langsung ya, masih ada getaran. Nah, getaran bebas itu terjadi setelah gayanya tidak ada lagi. Itu namanya free vibration, getaran bebas. Nah, sebaliknya kalau ada PT itu selalu konstan ada, itu namanya force vibration. Jadi misalkan selama gempanya itu masih berlangsung, itu force vibration. Setelah gempanya itu tidak ada, itu namanya free vibration. Force vibration bisa juga akibat getaran angin yang disebabkan oleh angin, bisa juga akibat mesin yang selalu bergerak, itu namanya force vibration. Nah, di masing-masing kategori force and free vibration ada juga kategori kalau dampingnya itu dianggap tidak ada. Itu namanya undamped, tidak dia ada dampingnya. Kalau C-nya tidak sama dengan 0 atau dampingnya ada, itu C-nya ada, itu berarti damped vibration. Damped free vibration atau undamped free vibration. Ini undamped, ini harusnya force ini. Ya. Jadi nanti kita akan mencoba membahas satu persatu jenis pergerakan ini, dynamic motion-nya. Kita akan mulai dari kasus yang paling sederhana, yaitu undamped, di mana dampingnya tidak dipertimbangkan, dan free vibration. Ini kasus yang paling sederhana. Sehingga persamaan getarannya itu akan berubah menjadi M double dot tambah KU sama dengan 0. Ini dia kasus di mana damping diabaikan dan dia adalah getaran bebas setelah gaya yang menyebabkan getaran itu ditiadakan. Ini yang akan kita bahas dalam contoh soal berikut ini. Katakan kita memiliki sebuah jembatan seperti terlihat di gambar ini. Jembatan itu ada dua pilar yang menopang jembatannya. Pilar yang pertama, pilar yang kedua, yang jaraknya antar pilar itu 38 meter. Dan potongan masing-masing pilar seperti terlihat di sini. Satu pilar itu ada 3 kolom, ya, yang tingginya 7,6 meter. Dan masing-masing kolom ini perletakannya kita asumsikan sebagai jepit. Nah, ke arah memanjangnya terlihat seperti gambar di sini. Jadi ada dua kolom yang berkontribusi, dua pilar sebenarnya yang berkontribusi pada kekakuannya. Dan masing-masing pilar ada 3, berarti sebenarnya ada 6 kolom total yang akan berkontribusi kepada kekakuan jembatan ini. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana persamaan gerak, equation of motion dari jembatan ini kalau dia bergetar atau dia sengaja digetarkan baik karena force vibration atau karena gempa dan kemudian dia bergetar bebas setelahnya, itu persamaan getarannya bagaimana? Tentunya ada dua kemungkinan, dia bisa bergetar ke arah transverse seperti begini, bisa juga dia bergetar ke arah longitudinalnya seperti demikian searah dengan panjang jembatan. Nah, di sini disebutkan beberapa informasi. Jadi lantai jembatan ini sudah diberikan informasi luasannya itu 11,5 meter persegi sepanjang 38 kali 3 meter, ya, ada 3 bentangan seperti terlihat di gambar ini. Nah, kemudian dia terbuat dari beton, di mana kita ketahui unit weight-nya atau berat jenis beton itu 2400 kg per meter kubik. Dan modulus elastisitasnya beton 21.100 MPa. Momen inersia kedua arah, baik arah transverse maupun arah longitudinal itu sama. Sehingga dengan demikian nanti persamaan getarannya itu baik di arah
transfer ataupun longitudinal akan sama nilainya, sehingga kita cukup menghitung satu saja. Oke, nah tahapan yang mau kita hitung adalah kita akan mencoba menghitung masanya. Itu nanti yang akan ada di depan U dot double dot, dan juga kita akan menghitung K-nya, itu yang akan ada di depan U. Dan inilah bentuk persamaan getaran untuk damping tidak ada dan getaran bebas. Nah, ayo kita sekarang menghitung nilai M-nya. Kalau M adalah, kalau kita bisa mengetahui berapa beratnya, kita akan bagikan dengan gravitasi. Nah, beratnya akan diambil dari lantai jembatan saja, sementara kolom-kolomnya dan baloknya dianggap tidak memiliki berat. Nah, kalau demikian, kalau kita udah tahu luasan potongan dari lantai jembatan ini, kita kalikan dengan panjangnya, kita akan dapat beratnya. Jadi di sini kita akan mendapatkan A dikalikan panjangnya, ya. Ini menjadi volume dan dikalikan dengan berat jenis dari beton itu sendiri. Jadi 11,5 kali panjangnya 38 kali 3 buah, ya, kali 2400 kg per meter kubik. Itulah W-nya. Kemudian nanti kita bagi dengan gravitasi, nilainya 9,81 meter per detik kuadrat. Ya, nilai W-nya kita ambil dari perhitungan yang ini. Itu masanya. Masanya cukup gampang diperoleh dengan menghitung W-nya. Kemudian K-nya. Nah, K-nya berapa sih? K itu akan dihitung kalau dia ini jepit dan ini jepit, ya, di diskusi sebelumnya itu 12 EI per H pangkat 3, di mana H itu ada tinggi dari kolomnya, dalam hal ini 7,6 meter. Dan kita punya 6 kolom total yang berkontribusi kepada kekakuannya, sehingga ini kita kalikan dengan 6. Nah, modulus elastisitasnya sudah diberikan 21.100 MPa dan inersianya 0,1122 meter pangkat 4. Dengan hati-hati dengan satuannya. Ini akan memerlukan konversi satuan supaya hasilnya benar. Jadi 6 kali 12 kali 21.100, ini Newton per meter persegi, milimeter persegi. Jadi I-nya kalau mau dikonvert ke milimeter persegi 0,1122 kali 1000, ini pangkat 4 karena ke milimeter, terus dibagikan dengan tingginya 7,6 kali 1000 kalau dalam milimeter pangkat 3. Oke, jadi itu cara mendapatkannya. Kalau nanti kalian lakukan perhitungan akan dapat nilai masanya itu seperti terlihat di sini. 320,734 saya membuat dalam satuan ton detik kuadrat per meter, itu massa dari jembatan ini, dan kekakuannya 38,83 ton per meter. Dalam hal ini C-nya 0, tidak diperhitungkan, sehingga equation of motion yang untuk free vibration in longitudinal direction maupun transfer direction itu akan sama juga, nilainya adalah seperti terlihat di sini. Tinggal kita menginputkan saja massa dan kekakuan yang sudah kita peroleh. Oke, mudah-mudahan ini bisa dipahami ya, cara menuliskan persamaan getarannya. Nanti ke depannya kita akan coba menyelesaikan persamaan ini dan mendapatkan parameter-parameter yang berguna untuk bisa mengamati sebuah getaran free vibration. Sebelum itu, kita akan melihat satu contoh lagi. Ini adalah sebuah rangka atap yang di ujung-ujung pojok-pojoknya ada kolom, ya, di situ, dan di bagian yang arah memanjangnya
atau arah yang sini, arah melintangnya ini, ada bracing seperti begini. Ya. Dan itulah yang berkontribusi kepada kekakuannya juga. Sementara di arah yang 30 kaki itu tidak ada. Nah, ini kita akan menggunakan moment frame. Jadi moment frame itu maksudnya sambungannya kaku di arah north and south. Kalau ini arah north, ya berarti ini di sini ini sambungannya sambungan kaku gitu. Sementara di arah yang east westnya, arah sininya itu menggunakan bracing seperti begini. Ya, ini arah east dan west. Ya, dia menggunakan satu diameter rods. Nah, dianggap bahwa berat rangka atap ini secara berat perluasannya itu 30 lb per feet square, dan diketahui modulus elastisitas baja yang digunakan adalah 29.000 KSI. Nah, dengan ini kita akan menghitung berapa sih pergerakan equation of motion-nya baik di arah X dan di arah Y. Jadi ini kita akan menganggapnya dua sistem yang berbeda, pergerakan di arah X dan pergerakan di arah Y. Jadi tetap sebagai single degree of freedom, karena ketika kita meninjau di arah X, getaran atau perpindahan utamanya hanya ada di arah X, sementara di arah Y tidak ada atau bisa diabaikan. Demikian sebaliknya ketika di arah Y, Y yang lebih dominan di arah X bisa diabaikan. Jadi dengan cara yang sama seperti tadi, kita perlu melakukan perhitungan masanya dengan mendapatkan nilai-nilai yang sudah disebutkan di sebelumnya. Itu dia mendapatkan masanya sebesar ini, dan kekakuan di arah north-south itu didapat dari 4 kolom ini yang memikulnya, dan di arah east dan west ini kolom, ya, dan ini dari bracing yang bekerjanya, bracing yang bekerja, dan diabaikan dampingnya, sehingga persamaan equation of motionnya di arah north south itu seperti terlihat di sini, dan di arah west ini north south east west, ini sebenarnya east west itu seperti terlihat di sini cara mendapatkannya. Ya, saya akan coba tanyakan kalian dari mana angka-angka ini. Coba silakan didiskusikan atau dicoba dicari dari mana angka tersebut dengan menggunakan prinsip yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke, nah sedikit saya tambahkan bagaimana persamaan getaran kalau yang terjadi adalah bukan gaya yang bekerja di atas seperti sebelumnya, tapi adalah getaran akibat gempa yang merupakan getaran di pondasinya. Nah, untuk kita bisa mengerjakannya, jadi sebenarnya ketika gempa itu bergetar, bagian bawahnya itu berpindah sejauh UG, bagian atasnya ini akan juga ada tambahan U, ya, pergetaran relatif antara dasar dan lantai di atasnya. Sehingga totalnya pergerakan itu adalah pergerakan yang ada di buminya ditambahkan dengan pergerakan relatif antara lantai, gitu. Sehingga kalau kita susun persamaannya, itu mengibaratkan bahwa pergerakan yang ada di dasarnya itu sama dengan kalau kita anggap dia perletakan yang diam, tapi diletakkan gaya di atasnya, yang besarnya adalah massa dari benda tersebut dikalikan pergerakan yang ada di tanahnya. Itu bisa dilakukan sebagai pendekatan. Jadi kalau ini efek dinamik, yang sebelah kiri ini adalah statisnya. Nah, jadi dengan perkataan lain, kalau kita memperhitungkan gempa, itu sama artinya kita seperti memberikan gaya kepada strukturnya yang besarnya efektif force adalah massa dikalikan dengan ground acceleration, yang tentunya arahnya berlawanan dengan akselerasi, tanda negatif. Sehingga nanti akan ada muncul persamaan seperti begini
untuk gerakan yang ada di gempa, itu P efektifnya ini biasanya ini PT, sekarang adalah P efektif yang besarnya adalah M dikali percepatan akibat gempanya, percepatan gempanya, kira-kira begitu. Itu sedikit yang membedakan persamaan getaran yang diakibatkan oleh gaya luar dan diakibatkan oleh gempa. Demikian kiranya sedikit pengantar tentang equation of motion. Selanjutnya nanti diskusi kita selanjutnya adalah kita mencoba menyelesaikan persamaan tersebut dan mendapatkan parameter-parameter yang berguna untuk memahami getaran bebas sebuah single degree of freedom. Terima kasih buat perhatiannya, mudah-mudahan bisa dipahami.